Assalamualaikum, salam rahayu. Selamat malam, saiki syuting bengi rek. Saya suwe ka upload. Saiki kepingin bahas bulan Sapar tanggal 29, lebih dikenal 3 hari sebelum hari pungkasan. Itu biasanya kalau orang dulu itu harinya hari Rabu Wage. Cuman ya rek, iki tondo-tondo iki sing tak oleh di Arjuna winginane gelek macan ireng metu. Nah, macan ireng metu rek bahasa Inggrisnya apa panter ya. Setengah ambek guyon titik rek. Cuma iki bahaya. Soalnya sempat didetek bola-bola barang bahwa kenapa kok macan panter, macan ireng, berarti kan gandengane Dewa Siwa mudune. Berarti Dewi Kili Suci atau Dewi Kali. Dewi Kali wis ngedutno pasukane koyo ngono, berarti kan warning. Warningnya berarti untuk menjelang penutupan bulan Sapar ini barang yang sah ini harus terpapar untuk keadaan alam, perubahan era. Hati-hati untuk semua, karena keadilan akan segera diterapkan. Awal-awal ini kan dieneng dhisik, diselimurno dhisik. Jadi kami kemarin sudah menjalankan untuk bergabung dengan beliau-beliau, meskipun nggak 100%, cuma 20 atau 30% untuk melaksanakan suatu mengaiti lah perang, mengawali peperangan dengan bangsa siapa. Kalau jin, ya jinnya nggak benar, identik dengan blorong, kasarannya ngono. Selain blorong apa, di papan kadewatan juga ada yang suka menghasut. Salah satu sosok yang digambarkan di pewayangan adalah Dewi Durga. Berarti pasukan dari Dewi Durga juga bukan dibinasakan, diluruskan sama leluhur dan petugas alam. Itu satu. Ini hati-hati bagi manusianya sendiri. Kita juga tidak boleh sampai emosi. Kita tidak boleh menggunakan akal pikiran dengan sampai dikat losi. Kita tidak boleh ikut emosi terpancing dengan keadaan pemerintah yang sangat hancur. Yang hancur apanya? Moral. Ini yang perlu dibenahin semua. Soalnya ini mencakup tentang alam. Dilaku apakah ada dilaku penerapan istilah Jawa, ada jagat gede, jagat cilik, kerakusan, keserakahan, berarti nafsu. Ono ing jero samudra, ojo sampai ngarungi jero samudra. Itu bahasa sarapannya seperti itu. Nah, kok bisa kita mengarungi di dalamnya lautan? Enggak mungkin. Berarti kita jangan sampai ikut arus tentang hawa nafsu yang lokasinya tepat di perut. Di dalam perut kita ada segala macam jenis. Itu kalau dilaku. Terus akal pikiran kita jangan sampai kacau, jangan sampai memaksakan. Yang tidak masuk logika jangan sampai diakal, dipaksa, dilogikakan. Itu nggak akan selesai. Seperti kalau kita mempunyai suatu masalah, tidak akan terselesaikan dengan logika. Soalnya kita ini menyangkut sebuah wahyu. Wahyu tidak bisa dilogikakan. Itu malah memperkeruh keadaan. Jadi ini
sebelum saya sama teman-teman berangkat lagi untuk melaksanakan tugas atau melaksanakan suatu amanah, menyempatkan sedikit informasi ini kepada teman-teman, dulur-dulur. Nah, terus yang saya buka di sini, kenapa sih banyak orang yang laku ke gunung, baik ke pantai, pasti ada tujuan, pasti ada permintaan, entah itu kepada Sang Yang Pencipta sendiri atau ke petugas itu. Pasti kasarannya kalau bahasa Jawa tujuanmu apa nang kono, kasarannya ngono. Kenapa di golongan kami tidak diwajibkan, jangan sampai kita meminta, karena kita menjalankan amanah, bukan meminta amanah. Itu satu. Kedua, kita mendekatkan diri kepada Sang Yang Pencipta supaya kita tahu ketuhanan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, lebih terasa karena kita mengolah babakan sejati niroso di alam terbuka, alam pegunungan, alam pantai. Jadi apa yang kita rasakan kalau kita tidak akan meminta sesuatu, apa yang kita rasakan dengan kehadiran beliau-beliau, itu buat tolak ukur atau mengolah rasa kita supaya lebih tajam lagi, supaya tidak gampang tertipu. Mungkin saat jeruk. Terus sing harus maksudnya kayak besok hari Rabu wekasannya sing perlu dilakukan ya apa Mas Dwi? Namanya juga Rabu. Apa yang kita harus ada pembuktian. Berarti wekasan, weling kelakuan kepada sang yopo. Bisa yang mengaiti, bisa leluhur, namanya juga wekasan. Jadi kawer lo pituturi poro leluhur, pituturi poro kami tuwo, mengku deso, sesepuh deso, lewat adat budaya juga bisa. Itu harus kita ingat-ingat dan harus dibuktikan. Namanya juga Rabu. Apa yang kita harus kita buktikan. Tadi lek wis ngoweruhi iku buktekno, kasarannya wong Jawa lek ngomong kan. Iya. Nah, dengan suatu wejangan. Namanya juga wekasan. Wejangan yang dinamakan kasunyatan. Itu harus ada, bukan sekedar kiasan, bukan abal-abal. Kita mendekati hari Rabu wekasan ini, cuaca bagaimana 3 hari ini? Dikatakan dingin tapi gerah. Kita mengatakan hawanya juga panas tapi kita dalam suatu bukti itu merasakan dingin. Itu dari alam. Belum lagi gaibnya. Gaibnya sekarang, siapa yang ketuhanannya lebih kuat akan selalu diserang. Itu nggak bisa dipungkiri. Malah justru sing ketuhanannya lebih kuat sering diserang. Ketuhanan bukan berarti keilmuan loh. Kan sing mendekatkan diri pada Tuhan gitu kan. Iya. Sing sering ibadah gitu. Semakin sering diuji, kita harus berhati-hati ini. Karena pungkasan. Namanya juga hari Rabu. Kenapa saya tadi di awal-awal berbicara, biasanya Rabu itu identik dengan Rabu Wage. Itu dinamakan Aboge. Lek mari niku berarti apa sih? Mbok penyakit sing age-age minggat, mbok rezeki sing age-age teko, mbok jodone age-age teko, kan ngono. Biasanya kalau kita melaksanakan suatu ajaran Jawa,
apalagi lebih kental dengan adat istiadat, itu akan dilakukan suatu pemandian atau pasucen untuk menyambut hari Aboge itu. Terus Mas Wi, sing nyambungkan dengan masalah corona ya. Corona ini kan udah mereda. Ini terus ke depannya gimana? Untuk kaum yang sangat duniawi atau yang rakus, tunjukkanlah terima kasihmu kepada orang-orang laku. Apalagi yang menjalankan ketuhanan, baik itu Islam, Kristen, Katolik, apapun agamanya. Selagi itu bisa reda. Tapi ini yang dijalankan adalah suatu lek wong Jawa ngarani aji mumpung. Mumpung ono kesempatan tak manfaatno sak gede-gedene. Contohnya aplikasi Lindung. Wis langsung ae wis kesuwen. Apa mari ngono padha-padha dihukumi kok. Kene nglakoni salah ya dihukum meskipun kene pelaku ketuhanan. Padha kabeh iki enggak pandang bulu. Nek gak percaya buktine bahkan BMKG ditipu ambek wong laku. Tanggal 28 Cimbian tsunami geden-geden. Mundur apa enggak? Ya mau mundur mau gak sido, gak iso mutusi kan. Mau mundur mau gak sido lah itu. Wis mek iku aku mek ngekeki contoh yang kasar. Mari ngono enak-enak sing di video berikut winane tak sempet tak sampeno. Iya. Enak-enak wis corona hilang wis enak iki hawa di barang enak tibakno bler. Hati-hati, wis ana rancangane. Jangan terlena. Aku wis gak wani bocorno, aku gak wani ngejak ayo nyedekna sing dhewe wis kasarane telat pisan. Telat bagi alam, bukan bagi ketuhanan dan batin kita. Maksudnya bagi alam gimana Mas? Kasarane matur sunnah alam ya apa? Oh. Wis dirusak karu-karuan kok. Apa alam iku gak nyembah sing urip? Berarti lek telat bakal ada apa dengan alam ini? Yo, aku gak wani bocorno lek kok ngono. Jadi tentang hukuman alam muncul di Satrio Piningit. Asli Satrio Piningit terus muncul wis suwe asline. Cuma iki hati-hati rek, Ratu Adil. Hati-hati temenan. Sebelum Ratu Adil akan muncul yang dulu dinamakan Ratu Ngerum, yang disandang oleh Raden Patah. Apa iku gak nage-nage? Raden Patah itu nage. Jadi kita harus berhati-hati untuk yang sudah laku. Tadi sore ada pesen kalau bisa ada wong Jawa wis nek pesen Jawa iki gak kaku. Sing temen lek nglakoni, sing temen lek milihi, sing temen lek nguripi. Wis iku rek. Dadi bocorane mek iku tok, aku gak iso meksa. Awakmu kudu manut ajaranku gak iso. Gurung karuan sing tak nut iki sing tak lakoni iki bener. Meskipun bener gurung karuan bener. Berarti intinya ojo setengah-setengah. Lah, lek iya lek gak ngono ya. Wis aku mesti nyampekno iku tok. Mungkin akeh salah di kata-kataku cuman salam rahayu. Sepurane rek yo. Assalamualaikum matur suwun sanget.